Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan judul Transformasi Pendidikan Tinggi, Memahami Peran Sistem Informasi Manajemen dalam Revolusi E-Learning. Untuk anggota kelompok sendiri, ada saya, Diare Gita Permatasari, dan teman saya, Isnaini Emi Ardiani. Pertama-tama, mari kita melihat sebentar tren global dalam dunia pendidikan tinggi. Bagaimana institusi pendidikan di seluruh dunia merespon perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi yang terus berkembang. Pendahuluan di sini kami peran teknologi dan transformasi digital pada zaman di mana teknologi menjadi jantung semua aktivitas kita tidak bisa mengabaikan peran yang dimainkan oleh inovasi teknologi dalam mengubah wajah pendidikan tinggi. Ini bukan hanya sebatas pengguna komputer di kelas, melainkan sebuah transformasi fundamental. Untuk poin-poin penting yang akan kami sampaikan di sini ada 2 poin, di mana yang pertama ada e-learning sebagai pendorong utama transformasi, di mana di situ di poin pertama ada 2 sub poin. Yang pertama ada apa yang membuat transformasi ini begitu berbeda dan signifikan. Mungkin salah satu katalisatornya adalah e-learning. Kedua, bagaimana e-learning mengubah paradigma tradisional pembelajaran dan membuka pintu untuk akses pendidikan yang lebih luas. Untuk poin yang kedua, ada misi dari transformasi itu sendiri, di mana kita akan mengenali lebih dalam tentang peran kritis sistem informasi manajemen dan bagaimana e-learning menjadi kekuatan penggerak di balik revolusi pendidikan tinggi. Tanpa menghabiskan waktu terlalu lama, mari kita beralih ke detail tentang peran strategis sistem informasi manajemen dalam merangkul revolusi e-learning dalam dunia pendidikan tinggi. Dalam konteks pendidikan tinggi, di sini terdapat perubahan dinamis dalam kurikulum, di mana pendidikan tinggi saat ini sedang menghadapi perubahan dinamis dalam kurikulum. Tidak lagi cukup hanya menyediakan pengetahuan teoritis, tetapi ada tuntutan untuk mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan industri. Yang kedua ada akses global terhadap pendidikan. Tren global mencakup peningkatan akses global terhadap pendidikan tinggi. Melalui teknologi, kita melihat institusi pendidikan yang dapat mencapai dan mendidik siswa dari sebagai belahan dunia, merangkul keragaman dan inklusivitas. Yang ketiga ada kolaborasi internasional, di mana kolaborasi antar lembaga pendidikan tinggi dari berbagai negara semakin menjadi keharusan. Ini menciptakan ekosistem belajar yang kaya, memungkinkan pertukaran ide dan praktik terbaik. Peran teknologi dalam transformasi digital. Masih di konteks pendidikan tinggi, peran teknologi dan transformasi digital ini pentingnya teknologi dalam sebuah proses pembelajaran. Jadi teknologi telah menjadi faktor penting dalam merampingkan proses pembelajaran. Dari platform daring hingga aplikasi mobile, teknologi memberikan sarana baru untuk memberikan materi, mendukung kreativitas mahasiswa, dan memungkinkan interaksi yang lebih dinamis. Lalu ada transformasi digital dalam administrasi di luar ruang kelas. Transformasi digital juga mencakup administrasi mulai dari pendaftaran online hingga manajemen data siswa. Institusi pendidikan tinggi mengalami perubahan signifikan dalam cara mereka menjalankan operasional sehari-hari. Lalu ada keamanan dan privasi data. Namun dengan kemajuan teknologi muncul pula nih tantangan terkait keamanan dan privasi data sendiri. Institusi pendidikan tinggi harus memastikan bahwa informasi mahasiswa aman dan terlindungi. Bagaimana transformasi digital ini menciptakan peluang baru dan tantangan unik bagi institusi pendidikan tinggi dengan fokus pada peran sistem informasi manajemen dan e-learning itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan transformasi e-learning dengan definisi dan ruang lingkup e-learning itu sendiri. Saya akan menjelaskan terkait definisi e-learning terlebih dahulu. Jadi untuk e-learning sendiri atau mungkin e-learning atau pembelajaran elektronik mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk memberikan akses, mendukung, dan meningkatkan pembelajaran. Ini mencakup berbagai bentuk seperti kursus daring, webinar, konten multimedia, dan mungkin platform pembelajaran daring.
E-learning memungkinkan akses pendidikan yang lebih fleksibel dan dapat diakses dari mana saja. Jadi untuk manfaat e-learning itu sendiri itu ada aksesibilitas, di mana ini adalah salah satu manfaat utama e-learning. Mahasiswa tidak terbatas oleh batasan geografis atau waktu, memungkinkan partisipasi dari berbagai latar belakang dan lokasi. Mungkin untuk yang selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Emi, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Dier. Mari kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu manfaat e-learning yang kedua, fleksibilitas waktu dan tempat. E-learning memberikan fleksibilitas dalam waktu dan tempat belajar. Ini memungkinkan mahasiswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri dan di lingkungan yang paling nyaman bagi mereka. Dan yang ketiga yaitu pengalaman pembelajaran yang interaktif. Melalui teknologi, e-learning dapat menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif. Ini dapat mencakup simulasi, video, dan konten multimedia untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mahasiswa. Selanjutnya kita masuk ke bagian tantangan e-learning. Nah, apa saja sih tantangan dalam penggunaan e-learning itu? Yang pertama adalah tantangan teknologi dan aksesibilitas. Beberapa mahasiswa mungkin menghadapi kesulitan teknis atau tidak memiliki akses yang memadai ke perangkat atau koneksi internet. Jadi memang masih banyak teman-teman kita di luar sana yang masih terkendala dalam pemakaian e-learning. Karena teknologi yang belum memadai sehingga akses dalam penggunaan e-learning ini belum maksimal. Yang kedua yaitu keterlibatan mahasiswa. Keterlibatan dalam segi apa? Keterlibatan mahasiswa dalam lingkungan virtual. Di sini dituliskan dibutuhkan desain kursus yang baik dan strategi untuk memastikan partisipasi aktif. Maksudnya adalah perancangan kurikulum dan materi pembelajaran harus mempertimbangkan kebutuhan dan minat mahasiswa. Desain kursus yang baik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik dan relevan, sehingga setiap mahasiswa mendapatkan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Yang selanjutnya yaitu ketidaksetaraan akses dan pengetahuan teknologi. Beberapa mahasiswa mungkin menghadapi kesenjangan dalam pengetahuan teknologi atau tidak memiliki perangkat yang diperlukan, menyebabkan ketidaksetaraan akses. Dengan pemahaman tentang definisi, ruang lingkup, manfaat, dan tantangan e-learning yang sudah dijelaskan sebelumnya, mari kita fokus pada peran sistem informasi manajemen dalam mengatasi beberapa tantangan ini dan meningkatkan efektivitas e-learning. Konsep dasar SIM dalam konteks pendidikan tinggi. Sistem informasi manajemen adalah serangkaian prosedur yang mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyajikan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan di tingkat manajerial. Dalam konteks pendidikan tinggi, SIM melibatkan pengelolaan data siswa, informasi akademis, keuangan, dan operasional secara terintegrasi. Fokus pada data pendidikan SIM di pendidikan tinggi difokuskan pada pengelolaan data yang berkaitan dengan proses pembelajaran, administrasi, dan pengelolaan sumber daya. Lalu, bagaimana SIM dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas? Yang pertama ada integrasi informasi. SIM memungkinkan integrasi informasi dari berbagai departemen dan fungsionalitas dalam institusi pendidikan. Ini menghilangkan silo informasi dan menciptakan basis data terpusat. Yang kedua ada pengelolaan akademis yang efisien. SIM membantu dalam manajemen akademis, mulai dari penerimaan mahasiswa, penjadwalan kuliah, hingga pemrosesan nilai. Hal ini meningkatkan efisiensi administrasi dan memberikan pengalaman mahasiswa yang lebih baik. Ketiga, pelacakan dan analisis kinerja. Dengan SIM, institusi dapat melacak kinerja mahasiswa dan dosen. Analisis data ini membantu dalam memahami tren, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan mengoptimalkan strategi pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengelolaan keuangan dan sumber daya. SIM membantu dalam manajemen keuangan institusi pendidikan. Ini mencakup pemrosesan biaya kuliah, pemantauan anggaran, dan alokasi sumber daya dengan lebih efisien. Dan yang terakhir yaitu peningkatan pengambilan keputusan. Informasi yang dikumpulkan oleh SIM memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang informasional dan kontekstual.
Keputusan yang didasarkan pada data cenderung lebih tepat dan efektif. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana integrasi e-learning ke dalam SIM dapat menjadi langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Berikut adalah analisis Porter 5 Forces dalam pendidikan tinggi. Di sini ada substitutes, buyers, suppliers, industri, serta potential entrants. Yang pertama yaitu substitutes. Di sini akan dijelaskan bagaimana platform e-learning dapat menjadi pengganti pendidikan tradisional. Yang pertama yaitu substitutes. Di sini akan dijelaskan bagaimana platform e-learning dapat menjadi pengganti pendidikan tradisional. Di sini dituliskan ada perkembangan e-learning dan yang kedua ada fleksibilitas dan aksesibilitas. Yang pertama, perkembangan e-learning. Seiring perkembangan teknologi, platform e-learning menjadi alternatif yang lebih fleksibel dan dapat diakses secara global dibandingkan dengan model pendidikan tradisional. Ini menciptakan ancaman bagi institusi pendidikan yang tidak responsif terhadap perubahan ini. Yang kedua, ada fleksibilitas dan aksesibilitas. E-learning menawarkan fleksibilitas dan aksesibilitas yang sulit ditandingi oleh metode pendidikan tradisional. Yang kedua, ada fleksibilitas dan aksesibilitas. E-learning menawarkan fleksibilitas dan aksesibilitas yang sulit ditandingi oleh metode pendidikan tradisional. Yang selanjutnya yaitu buyers. Di sini akan dijelaskan bagaimana preferensi mahasiswa dapat memengaruhi keberhasilan institusi. Di sini dituliskan yang pertama peningkatan ekspektasi mahasiswa dan yang kedua ada reputasi dan kualitas. Peningkatan ekspektasi mahasiswa. Mahasiswa modern memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pengalaman pembelajaran. Yang kedua ada reputasi dan kualitas. Kekuatan mahasiswa dalam memilih institusi pendidikan juga erat kaitannya dengan reputasi dan kualitas layanan. Institusi yang tidak responsif terhadap kebutuhan mahasiswa mungkin menghadapi penurunan pendaftaran. Yang ketiga yaitu suppliers. Pada bagian suppliers akan dijelaskan tentang pengaruh dosen dan teknologi terhadap pendidikan tinggi. Di sini dituliskan yang pertama ada peran penting dosen dan yang kedua ada teknologi sebagai pemasok utama. Peran penting dosen. Dosen memiliki peran sentral dalam memberikan kualitas pendidikan. Teknologi sebagai pemasok utama. Teknologi sebagai pemasok utama dalam e-learning dapat memengaruhi institusi secara signifikan. Yang keempat yaitu industri. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana perguruan tinggi bersaing dalam penggunaan teknologi dan e-learning. Di sini dituliskan, yang pertama ada inovasi dan kreativitas, dan yang kedua ada peningkatan pengalaman pembelajaran. Inovasi dan kreativitas. Persaingan antar perguruan tinggi dalam pemanfaat teknologi dan e-learning memerlukan inovasi dan kreativitas. Peningkatan pengalaman pembelajaran. Institusi yang berhasil mengintegrasikan e-learning tidak hanya bersaing dalam hal teknologi, tetapi juga dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik dan efektif. Yang terakhir yaitu potential entrants. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang potensi pengaruh universitas atau lembaga baru dalam revolusi e-learning. Di sini dituliskan yang pertama ada tantangan untuk peserta baru dan yang kedua ada kemitraan dan aliansi. Tantangan untuk peserta baru. Meskipun e-learning telah ada untuk waktu yang cukup lama, potensi pengaruh institusi pendidikan baru atau perguruan tinggi yang baru memasuki pasar dapat menimbulkan tantangan baru. Kemitraan dan aliansi. Kemitraan dan aliansi dapat menjadi strategi yang efektif untuk menghadapi potensi entran baru, serta memperkuat posisi institusi dalam revolusi e-learning. Dengan pemahaman mendalam tentang dinamika pasar melalui analisis Porter 5 Forces, mari kita lanjutkan untuk melihat analisis SWOT dalam konteks transformasi pendidikan tinggi melalui e-learning dan SIM. Di sini ada strength, weaknesses, opportunities, dan threats. Yang pertama ada kelebihan atau strengths. Di sini dituliskan ada fasilitas teknologi yang canggih dan aksesibilitas untuk siswa dari berbagai lokasi. Fasilitas teknologi yang canggih. Pemanfaatan teknologi canggih meningkatkan pengalaman pembelajaran. Penggunaan platform e-learning yang modern dapat memberikan fitur interaktif, evaluasi real-time, dan akses ke sumber daya digital. Aksesibilitas untuk siswa dari berbagai lokasi. E-learning memungkinkan mahasiswa untuk mengakses materi kapan saja dan dari mana saja.
Ini membuka peluang bagi mahasiswa yang berada di lokasi terpencil atau di luar negeri untuk mengikuti program pendidikan. Selanjutnya ada kelemahan atau weaknesses. Di sini dituliskan ada ketergantungan pada infrastruktur teknologi dan tantangan adaptasi bagi beberapa dosen. Ketergantungan pada infrastruktur teknologi. Tergantung pada teknologi berarti rentan terhadap gangguan teknis atau kegagalan sistem. Institusi harus menjaga infrastruktur teknologinya agar selalu siap digunakan dan dapat diakses oleh semua mahasiswa. Lalu ada juga tantangan adaptasi bagi beberapa dosen. Beberapa dosen mungkin menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan teknologi. Perlu dilakukan pelatihan dan dukungan untuk membantu dosen dalam mengintegrasikan e-learning ke dalam metode pengajaran mereka. Selanjutnya ada peluang atau opportunities. Di sini dituliskan yang pertama ada potensi peningkatan daya tarik internasional. E-learning memungkinkan institusi untuk menarik mahasiswa dari berbagai negara. Program internasional yang dapat diakses secara daring meningkatkan reputasi global institusi. Kedua, ada kemitraan dengan industri dan perusahaan teknologi. Kemitraan dengan industri membuka peluang untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja. Kerjasama dengan perusahaan teknologi dapat membantu menghadapi perkembangan teknologi terbaru. Yang terakhir yaitu ancaman atau threats. Yang pertama ada risiko keamanan data. Penggunaan teknologi dan penyimpanan data daring meningkatkan risiko keamanan. Penting untuk mengimplementasikan kebijakan keamanan yang ketat dan terus memperbarui sistem keamanan. Yang kedua ada tantangan finansial untuk penerapan teknologi. Investasi dalam teknologi dan pelatihan dosen dapat menjadi beban finansial. Institusi harus mengelola anggaran dengan bijak untuk mengatasi tantangan finansial ini. Nah, dengan adanya pemahaman SWOT ini, kita dapat mengidentifikasi strategi yang tepat untuk memaksimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman dalam konteks transformasi pendidikan tinggi melalui e-learning. Selanjutnya kita masuk dalam strategi menghadapi tantangan. Ada dua strategi yaitu kolaborasi antara akademisi dan praktisi industri dan investasi yang tepat dalam pelatihan dosen dan pengembangan infrastruktur. Kolaborasi antara akademisi dan praktisi industri ada 3, yaitu keuntungan kolaborasi, penyelarasan kurikulum, dan pertukaran ide dan pengalaman. Yang pertama ada keuntungan kolaborasi. Menghadapi kompleksitas tantangan dalam e-learning, kolaborasi antara akademisi dan praktisi industri menjadi sebuah kunci. Ini membawa pengalaman dunia nyata ke dalam kurikulum, memastikan relevansi materi pembelajaran dengan tuntutan pasar kerja. Kedua, ada penyelarasan kurikulum. Dengan melibatkan praktisi industri, institusi pendidikan tinggi dapat menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri terkini. Hal ini meningkatkan kesiapan lulusan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di dunia kerja. Yang ketiga ada pertukaran ide dan pengalaman. Kolaborasi memfasilitasi pertukaran ide dan pengalaman antara akademisi dan praktisi. Ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis dan berpusat pada aplikasi praktis. Lalu kita lanjut ke bagian investasi yang tepat dalam pelatihan dosen dan pengembangan infrastruktur. Di sini dituliskan ada 3 juga, yaitu yang pertama pelatihan dosen dalam penggunaan teknologi. Yang selanjutnya ada pengembangan infrastruktur teknologi dan yang terakhir ada penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Pelatihan dosen dalam penggunaan teknologi. Investasi dalam pelatihan dosen untuk mengintegrasikan teknologi dan e-learning ke dalam metode pengajaran mereka adalah langkah kunci. Ini mencakup penggunaan alat dan platform e-learning, serta strategi untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa. Yang kedua ada pengembangan infrastruktur teknologi. Memastikan keandalan dan kemampuan infrastruktur teknologi adalah investasi penting. Infrastruktur yang kuat memastikan akses yang stabil, keamanan data, dan dukungan bagi semua pemangku kepentingan. Terakhir yaitu penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Investasi dalam teknologi juga harus mencakup pengembangan solusi otomatisasi dan pengelolaan data untuk meningkatkan efisiensi administratif, membebaskan waktu dosen untuk fokus pada pengajaran. Dengan menerapkan strategi kolaborasi dan investasi yang tepat, institusi pendidikan tinggi dapat mengatasi tantangan yang terkait dengan transformasi melalui e-learning dan memastikan keberhasilan implementasi inovasi ini.
Masuk ke bagian studi kasus sukses. Berikut adalah contoh institusi pendidikan tinggi yang berhasil menerapkan transformasi e-learning melalui SIM. Yang pertama di sini ada Universitas Jambi atau UNJA. UNJA telah berhasil membuat 37 inovasi sebagai bukti pemanfaatan transformasi digital dalam bidang manajemen, pembelajaran mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu inovasinya adalah pengembangan pendidikan online berbasis metaverse yang memungkinkan pelajar untuk membangun ruang belajar tempat mereka berkolaborasi, belajar bersama, dan bersosialisasi. Studi kasus yang kedua ini bukan dari perguruan tinggi, yaitu SMK Negeri 2 Majene. SMK Negeri 2 Majene telah berhasil menerapkan sistem informasi manajemen untuk mendukung proses pembelajaran. SIM membantu dalam pengelolaan informasi siswa, jadwal pelajaran, administrasi sekolah, dan memungkinkan guru memberikan umpan balik yang lebih efektif kepada siswa dan orang tua melalui sistem e-learning. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Melalui analisis Porter 5 Forces, kita memahami dinamika pasar pendidikan tinggi. Sementara analisis SWOT membantu kita mengidentifikasi kekuatan internal dan eksternal institusi dalam menghadapi perubahan. Pada studi kasus sukses menunjukkan bahwa kolaborasi, investasi yang tepat, dan implementasi strategis dapat membawa hasil positif dalam menghadapi tantangan transformasi pendidikan tinggi. Transformasi ini adalah perjalanan yang terus berkembang. Dengan terus berpartisipasi dalam dialog dan pemahaman yang mendalam, kita dapat bersama-sama membentuk masa depan pendidikan yang lebih adaptif dan inovatif. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam menjadikan transformasi ini sebagai motor penggerak keunggulan pendidikan tinggi. Sekian teman-teman atas presentasi dari kami. Semoga transformasi pendidikan tinggi terus berkembang, menjadi sumber inovasi yang tak terbatas dan memberikan dampak positif bagi masa depan. Terima kasih banyak dan mari kita terus berkolaborasi untuk mencapai prestasi yang lebih besar.